wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Melani Putri dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi, di sini saya mau berbagi sedikit ilmu tentang mata kuliah saya yang menjadi tugas saya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu hukum acara peradilan tata usaha negara atau PTUN. Jadi, di sini hukum acara PTUN itu memiliki beberapa bagian atau poin yang penting. Di sana ada 4 poin yang saya bisa ambil. Peradilan, ada 4, yaitu peradilan, pengadilan, peradilan semu, dan peradilan murni. Jadi, apa itu peradilan? Peradilan itu berasal dari kata adil. Adil yang artinya tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah ini mempunyai makna tidak memihak, dan dia selalu berpegangan pada kebenaran. Jadi di dalam peradilan itu di peradilan itu memiliki makna peradilan sebagai lembaga hukum yang berfungsi menegakkan hukum yang beritikan keadilan, seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu, peradilan itu memiliki lembaga. Nah, lembaga peradilan itu memiliki lembaga, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum yang beritikan keadilan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa unsur peradilan. Jadi, unsur-unsur peradilan itu teman perlu ketahui ada 5 unsur yang harus teman ketahui. Pertama, adanya aturan hukum yang abstrak. Aturan hukum yang abstrak ini merupakan aturan yang mengikat hukum atau biasa disebut in abstracto. Nah, jadi yang mengikat hukum ini merupakan hukum yang abstrak, yang ini merupakan unsur dari. Nah, jadi di sini ada beberapa unsur peradilan. Jadi unsur peradilan di sini teman-teman harus tahu di mana unsur-unsur peradilan ini memiliki 5 poin. 5 poin ya. Jadi unsur-unsur peradilan ini ada 5 poin. Pertama, adanya aturan hukum yang abstrak. Aturan hukum yang abstrak. Yang kedua itu adanya suatu perselisihan yang konkret. Jadi perselisihan itu yang harus tahu, yang lebih mendalam. Konkret itu yang lebih kelihatan, yang lebih jelas gitu. Jadi di sini yang ketiga itu adanya pihak paling sedikit 2, sekurang-kurangnya 2 pihak. Nah, jadi yang keempat, teman-teman, di sini ada unsur-unsur peradilan. Unsur-unsur peradilan ini ada 5 poin. 5 poin ini yaitu pertama, adanya aturan hukum yang abstrak atau yang mengikat umum atau in abstracto. Nah, jadi di sini yang mengikat umum ini yaitu aturan hukumnya ya, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
Yang kedua, di sana adanya suatu perselisihan atau suatu permasalahan hukum yang konkret. Nah, permasalahan hukum yang konkret ini maksudnya permasalahan yang sudah jelas, yang sudah benar-benar yang harus dihukum, yang harus ditindaklanjuti, seperti itu ya. Terus yang ketiga itu adanya pihak sekurang-kurangnya 2 pihak, seperti itu. Terus yang ketiga itu adanya peraturan peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Nah, jadi pihak yang berwenang memutuskan perselisihan ini adalah lembaga hukum yang berhak memutuskan suatu perkara tersebut atau peradilan tersebut. Nah, yang kelima itu adanya hukum formal. Adanya hukum formal ini dalam rangka menerapkan hukum yang material. Nah, hukum yang material ini untuk menemukan suatu persoalan hukum itu atau inkrektonya gitu. Inkrekto itu suatu permasalahan yang harus didapat diselesaikan yang lebih jelas oleh sebuah problematika tersebut, seperti itu. Teman-teman, jadi di sini kalian harus tahu itu apa itu peradilan, apa itu pengadilan, dan apa itu badan pengadilan. Jadi, peradilan itu tertuju kepada fungsinya. Peradilan itu tertuju kepada fungsinya. Apa fungsinya peradilan tadi? Yaitu berpegangan pada kebenaran yang lebih berpegangan konkret ya, seperti yang unsur-unsur yang saya jelaskan di atas tersebut. Yang kedua, di sana ada peradilan. Peradilan ini tertuju pada prosesnya, seperti tadi. Di sana ada proses yang harus adanya dua belah pihak paling sedikitnya. Terus di sana adanya pihak yang adanya pihak paling sedikit 2 orang itu, dan adanya peraturan aparatur peradilan. Adanya aparatur peradilan yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi dan yang ketiga itu ada badan pengadilan. Badan pengadilan ini tertuju kepada lembaga. Nah, lembaga, apa itu lembaga? Lembaga itu badan ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi, lembaga peradilan yang berpegangan yang berpegangan kepada keadilan. Jadi di sana ada dewan, ada hakim atau instansi pemerintah, di sana ada semua. Nah, di sana ada di bagian sana ada menurut saran basah, peradilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Sedangkan peradilan yang menunjukkan kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum atau het respecten. Seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu, jadi sekarang kita cari tahu apa itu pengertian dari PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam undang-undang ada 2 pengaturan di sana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 4. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tersebut, tepatnya di dalam pasal 4, peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa atau tata usaha negara. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 4, peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Seperti itu. Nah, di sana setelah mengetahui apa itu PT-UN, jadi tentunya adanya ruang lingkup juga, ya kan? Jadi, ruang lingkup peradilan hukum administrasi negara itu ada dua, yaitu peradilan administrasi dalam arti luas dan peradilan administrasi dalam arti sempit. Nah, di dalam pengertian administrasi dalam arti luas ini ada dua bagian, yaitu peradilan administrasi dalam arti sempit dan peradilan administrasi tidak murni. Dan sedangkan peradilan administrasi dalam arti sempit ada dua juga. Di sana ada peradilan administrasi dan peradilan administratif, seperti itu.